Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for staying in this video. And then next, we are going to talk about the new material. Jadi di video kali ini masih di sesi English Minutes untuk serial yang special edition. Sekarang kita melanjutkan materi yang sebelumnya. Yang sebelumnya itu membahas tentang be, kata kerja bantu. Yang be is, am, are, yang seperti ini. Oke. Kemudian yang sekarang kita akan membahas another auxiliary verbs atau kata kerja bantu yang lainnya yang dikenal dengan istilah do. Oke, biasanya itu namanya jiang do. Oke, namanya saja do. Orang mungkin bilang kita belajar be, belajar ki juga do. Nah, do itu kalau saya sebut do, if I mention do, it means that another member will join as well. Jadi kayak does juga ikut, did juga ikut. Oke. Nah, sekarang kita tidak membahas artinya si do. Kalau do itu sendiri artinya adalah melakukan atau mengerjakan. Nah, tapi di sini sebagai kata kerja bantu. Ingat, pada umumnya kalau kata kerja itu menjadi kata kerja bantu, berarti yang kita maksudkan di sini bukan artinya, bukan sebagai kata kerja utama, tapi membantu membentuk kalimat, apakah itu dari segi kondisinya, jenisnya, atau dari segi tensisnya. Nah, yang pertama yang harus kita pahami, dan teman-teman juga pahami, yang harus kita camkan, bahwa do, does, did ini, kata kerja bantu ini dipakai untuk menyatakan atau membuat kalimat dalam bentuk negatif. Mana dikatakan bentuk negatif yang ada not-notnya, ya. Kalau biasanya kita atau orang, bukan saya ya, misalnya menerjemahkan bahasa Inggris, misalnya saya tidak pergi ke kampus, saya tidak pergi ke sekolah, biasanya itu langsung saja I not go to campus, I not eat banana, I not, pokoknya I not. Nah, itu salah. Jadi itu salah. Jadi seharusnya ketika mengucapkan kata negatif not itu tidak langsung diucapkan seperti itu saja ya, pasti berbarengan dengan kata kerja bantu ya. Kalau saat ini yang kita mau pakai yaitu do, does, yang did ini. Oke, saya kembali. Yang tadi itu do, does, did digunakan untuk membentuk kalimat negatif. Oke, untuk membuat kalimat negatif, menyatakan sanggahan. Dan yang kedua, ketika Anda menggunakan untuk bertanya yang artinya apakah ya, yang artinya apakah, yang jawabannya itu cuma dua, yes I do, ataukah no I don't, atau yes she does, no she doesn't, yes I did, no I didn't. Nah, itu jawabannya dua, cuma yes sama no. Jadi stop lagi saying what you go to campus. What itu artinya apa, bukan apakah. Nah, itu what itu butuh informasi jawabannya. Kalau ini do dipakai misalnya kayak mungkin bilang pergi ke kampus, atau apakah kamu pergi ke kampus? Do you go to campus? Okay. Do you like him? Nah, jadi itu do artinya apakah. Nah, jawabannya cuma dua, yes sama no. Oke. Jadi saya ulang, do, does, did ini dipakai untuk menyatakan kalimat dalam bentuk sanggahan, dan yang kedua ketika Anda menggunakan untuk bertanya yang jawabannya cuma dua, yes no ya. Oke. Nah, di sini banyak coretan-coretan, tapi ikuti saja berdasarkan instruksiku. Nah, do, does, did ini ada pasangan-pasangannya, tidak serta-merta langsung kita ucapkan. You do not just mention and use it as you please, ya. Jadi tidak seenaknya kita pakai. Jadi ini ada number one, number two, ada artinya dua ya, maksudnya. Nah, di sini ada subjek yang personal pronoun kemarin. Saya jadikan personal pronoun itu supaya lebih mudah kita pahami. Pertama ada I, yang artinya saya, you, they, we. Oke, Ayu, Dewi, Ayu sama Dewi, supaya gampang hafal nama orang. Jadi Ayu sama Dewi ini, itu ketika kalian menggunakan dalam bentuk negatif itu pakai do. Nah, pakai do ketika Anda menyatakan dalam waktu saat ini atau present, ya, dalam waktu saat ini. Nah, itu do. Contohnya misalnya I do not atau don't. I don't like grammar. Misalnya saya tidak suka tata bahasa, ya.
Nah kemudian kalau misalnya kamu tidak tidak berenang di sungai misalnya, berarti you don't swim in the river, ya. Jadi seperti itu. Jadi I, you, they, we ini dipakai dengan pasangannya do. Kalau mau menyatakan kalimat dalam bentuk sanggahan, ya. Kalau mungkin juga pakai dalam bentuk bertanya, misalnya apakah kamu belajar bahasa Arab? Jadi langsung kan kalau belajar bahasa Arab, kamu belajar bahasa Arab, kalimat positifnya misalnya you study Arabic. Nah kalau mau kita tanyakan apakah kamu belajar bahasa Arab, jadi langsung saja gunakan ini do, ya. Jadi do kita gunakan di awal sebelum subjek, jangan pakai what, tapi do you study Arabic. Nah, rubah intonasinya supaya kedengaran seperti bertanya. Oke, do you study Arabic? Nah seperti itu. Nah kalau bilang kamu tidak belajar bahasa Arab, you don't study Arabic. Oke, do not, don't. Oke, jadi seperti itu. Kalau misalnya apakah kita mengundang Ani misalnya. Jadi kita pakai do we invite Ani? Nah, seperti itu. Jawabannya cuma dua. Yes, we do, atau no, we don't. Jadi seperti itu, ya. Ini untuk pasangan-pasangannya. Nanti kita lebih jelas untuk penjabarannya dalam bentuk kalimat positifnya, negatif dan interrogatifnya. Nah lanjut lagi penggunaan yang does, ya, tapi dibaca does. Ini do, ini does. Oke. Jadi kapan dipakai does? Itu ketika subjeknya itu orang ketiga yang tunggal, atau orang yang kita bicarai atau yang kita gosipi tapi jumlahnya satu orang. Jadi he, she, it itu bisa juga sih benda, ya, bisa benda, bisa binatang, tapi jumlahnya tunggal, ya. Yang jelasnya he, she, it. Contohnya bilang dia tidak mencintaimu. Nah, dia hanya saya maksud laki-laki, ya. He does tanpa not, he does not, he doesn't love you, ya. Atau misalnya dia tidak memanjat pohon, ya. She doesn't climb a tree. Jadi seperti itu, pakai she doesn't, he doesn't. Kalau bilang apakah dia memanjat pohon, does she climb a tree? Nah jawabannya dua, ya. Saya ulang, does she climb a tree? Jawabannya dua, yes she does, atau no she doesn't. Oke. Ada juga it. Nah misalnya tidak sesuai dengan rencanaku, it doesn't go with my plan, ya. It doesn't go with my plan. Terus apa lagi? Does it go with my plan? Apakah sesuai rencanaku? Nah, seperti itu, ya, penggunaan yang does. Nah, terus bagaimana dengan ini cat? Cat itu adalah binatang. Nah, jumlahnya di sini cuma satu. Jadi cat pakai apa? Do atau does? Oke, jadi seperti saya katakan, cat karena jumlahnya satu, tunggal, yang dibicarakan, jadi kita pakai does. Oke? Jadi misalnya kucing itu tidak makan tikus. Jadi the cat doesn't eat cat. Seperti itu, ya. Terus bagaimana dengan ini? Ada Firda and Riana. Firda memang tunggal seorang, tapi ada lagi Riana. Jadi ketika jumlahnya lebih dari satu orang yang dibicarakan, berarti sama kalau saya mengatakan mereka, they. Jadi pakai apa? Do, ya, jelas pakai do, bukan does. Misalnya Firda and Riana misalnya tidak minum alpukat, ya, tidak minum jus alpukat. Firda and Riana don't atau do not drink avocado juice. Jadi seperti itu, ya. Firda and Riana don't drink avocado juice. Oke, jadi ingat tadi do does itu, atau do dan does digunakan ketika Anda mau menyatakan kalimat negatif dan bertanya ketika waktunya present, ya, present. Nah, saat ini. Dan bagaimana kalau mungkin menyatakan sesuatu dalam sanggahannya dalam konteks yang lampau, atau bertanya dalam konteks yang lampau. Jadi kita pakai did, ya. Kita pakai did. Dan ini did aman, cocok untuk semua subjek. Mulai dari Ayu sampai he, she, it, sampai apapun itu jumlahnya, yang tunggal maupun jamak, ketemu dengan did. Oke, mau bilang kemarin saya tidak ke kampus. Oke, berarti yesterday I, karena lampau, yesterday I didn't, pakai not, ya, didn't
go kembali ke bentuk pertamanya. Baik ini do, does, dan did itu harus ketemu atau bertemu dengan kata kerja bentuk pertama. Oke, sama tadi contoh-contoh yang sebelumnya dipakai. Ya, misalnya yesterday I didn't go to campus. Yesterday I didn't go to campus. Itu bentuk sanggahannya yang lampau. Kalau bilang pergi ke kampus kemarin, jadi bilang did you go to campus yesterday? Oke, jawabannya 2. Saya ulang, did you go to campus yesterday? Jawabannya 2. Jadi yes I did, atau bisa jadi no I didn't. Jadi I didn't. Nah, begitu jawabannya ya. Jadi untuk yang maksud nomor 2 ini itu dipakai, did ini dipakai ketika Anda mau menyatakan sanggahan dan pertanyaan yang yes no answer itu dalam kondisi past. Oke. Jadi seperti itu. Ada biasa yang bertanya bagaimana caranya bisa membedakan kalau mau dipakai yang misalnya I'm not go atau I don't go, seperti itu. Bagaimana caranya kita bisa tahu atau menggunanya? Atau bagaimana caranya bisa membedakannya dan bagaimana kita bisa responsif langsung pakai penggunaannya ini do, does, sama did. Karena biasanya itu yang sering terjadi, yang sering saya dengar kalau misalnya mau menyatakan negatif itu semuanya pakai am, pakai is. Nah, samakan penggunaannya be dengan untuk semua jenis kalimat. Jadi itu salah ya. Jadi ingat saja aturannya kemarin itu be, is, am, are sama was, were ketemu apa saja, dan sekarang ini beda lagi kasusnya. Oke. Nah, di sini ada kalimat yang sudah saya tuliskan. Di sini ada am student, ya, am student. Nah, ini kalimat kemarin kalimat nominal, tapi ini gampang ketika teman-teman atau ketika kalian mau pakai, mau bilang yang mana benar, I don't go atau I'm not go. Kita cek saja. Ketika ada kalimat yang sudah ada kata kerja bantunya, ini kan kata kerja bantu. Sementara Anda mau melakukan sanggahan, melakukan memasukkan kata negatif, tinggal ditambahkan saja not, ya, karena sudah ada kata kerja bantunya. Oke, jadi misalnya I'm student, jadi kita langsung bilang I'm not student. Nah, ingat aturannya itu am atau be itu ketemu apa saja di belakangnya. Kalau I am go tidak bisa, ya, karena tidak ada dalam aturannya be ketemu dengan kata kerja bentuk pertama atau kata kerja bentuk kedua. Oke, jadi I'm not student, ini mudah, ya, tinggal ditambahkan not kalau ada am atau is. Misalnya he is in the campus, kalau mau bilang dia tidak di kampus, he isn't atau he is not in the campus. Nah, terus kapan dipakai yang do? Yang dipakai do kalau misalnya ada kalimat seperti ini, I eat mango. Ini kan tidak ada be-nya, oke? Tidak ada juga kata kerja bantu yang lain. Nah, pada saat ada kalimat, ingat, pada saat ada kalimat yang tidak ada kata kerja bantunya sama sekali, ya, tidak ada kata kerja bantu, berarti Anda membutuhkan bantuan ini, do, does, sama did. Oke, tinggal lihat konteks kalimatnya, apakah present atau past. Nah, ini kita lihat, I eat mango. I eat mango itu kan kalimatnya present. Kenapa? Tidak ada penanda waktunya, ya. I eat mango. Nah, juga kita mau pakai apa misalnya? Do atau does? Karena di sini kita jelas pakai bantuannya do ketika mau melakukan kalimat sanggahan, menyatakan kalimat sanggahan maksudnya. Jadi di sini pakai bantuannya do, baru masukkan notnya. Tapi ini sudah saya singkat. Jangan bilang I not eat mango, itu salah, ya. Walaupun dalam speaking itu bisa diterima-terima saja, tapi secara gramatikal itu salah. Jadi bagaimana caranya? Tambahkan do, I. Kenapa pakai do? Karena kembali lagi I pasangan di do. Jadi I don't eat mango, ya, seperti itu. Jadi saya tidak makan mangga. Saya tidak suka kamu. I don't like you, ya. Dari kata mana? I like you, seperti itu. Bagaimana kalau kita menyatakan apakah saya suka mangga? Jadi mudah saja. Kalau bilang apakah saya suka mangga, jadi tinggal tambahkan saja do di sini di awal. Do I, atau sorry, apakah saya makan mangga? Do I eat mango? Jadi seperti itu. Do I eat mango? Jadi sangat mudah untuk membuat kalimat ini. Kalau misalnya sudah terpahami penggunaannya, ini pasti tidak kita campur aduk lagi penggunaannya am, is, are, sama do, does, did. Jadi saya ulang. Kalau ada kalimat lagi, contohnya misalnya seperti ini, ya. She likes
she likes you. Nah, ini kalau misalnya mau buat kalimat negatifnya, jangan langsung berpikir mau pakai am, is, are, karena bukan itu aturannya ya. Tadi seperti yang kita jelaskan sama-sama, kita diskusikan itu she likes you, itu kan tidak ada kata kerja bantu di dalamnya, tidak ada am. Nanti boleh bilang she is not atau am not kalau memang ada di dalam kita, tapi ini kan tidak ada. Jadi kapan tidak ada kata kerja bantu, berarti Anda membutuhkan bantuan si ini, do, does, sama did. Nah, bagaimana caranya kita memilih yang mana cocok? Ini she itu ada dua ya, she, does, sama did bisa digunakan. Tapi lihat lagi kondisi waktunya. Di sini kan present, karena tidak ada penanda waktu lampau, jadi pakai yang does. Nah, ketika Anda menyatakan dia tidak suka kamu, berarti Anda pakai she doesn't. Ya, kembali ke aturan awal ya. Ini satu. Jangan lagi tulis she likes. Oke, she doesn't like you. Oke, seperti ini. She doesn't like you. Kalau mau bilang apakah dia menyukaimu, jadi does, ya, does she, coret ini s-nya, does she like you? Nah, seperti itu ya, does she like you? Oke, yang terakhir untuk contoh yang lampau ya. Untuk contoh yang lampau, untuk contoh yang lampau kita mudah, karena ketika mau menggunakan kata kerja bantunya itu cuma pakai did dan untuk semua subjek. Contohnya kita bilang saya makan mangga kemarin ya. Anggaplah di sini ada yesterday. Oke. Mungkin tidak kelihatan di video, but ada di sini yesterday ya. Oke, jadi anggaplah bilang saya makan mangga kemarin. Jadi ingat kalau lampau kita pakai kata kerja bentuk kedua. Jadi kata kerja bentuk keduanya eat adalah ate. Sama kalau bilang at home, ate. Ya, jadi ate. Nah, I ate mango yesterday. Terus bagaimana kalau kita mau bilang saya tidak makan mangga kemarin? Ya, inilah yang dipakai did dan menggunakan kata kerja bentuk pertama. Oke, jadi jadi di sini menjadi I didn't eat, kembali ke bentuk pertama, I didn't eat mango yesterday. Seperti itu, gampang ya. Jadi aturannya tinggal ingat saja ya. Kalau lampau pakai did, present pakai do sama does, dan semuanya harus ketemu dengan kata kerja bentuk pertama. Oke, bagaimana kalau misalnya Muki bilang apakah saya makan mangga kemarin? Jadi tambahkan di sini did di awalnya, did. Oke, nah ini seperti aturannya, kita hapus ya. Jadi di sini kita ganti bentuk pertama ya. Did I eat mango yesterday? Jangan lupa tanda tanyanya. Kalau kelihatan ya, jangan lupa tanda tanyanya. Did I eat mango yesterday? Oke, do you understand? Jawabannya nanti di kolom komentar atau di forum diskusinya yang lain. Oke, jadi do, does, did saya ulang, semoga pahamnya. Saya ulang, kita gunakan dalam bentuk kalimat sanggahan negatif, dan ketika mau bertanya hanya dalam jawaban yes sama no. Oke, supaya lebih pahamnya bisa you can find another source ya, bisa cari yang lebih bagus lagi penjelasannya. Oke, tentang do, does, did bisa juga baca referensi di web. Oke, so I think that's all for this. Thank you very much for your attention, and I'll see you for the next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.